Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali mulia dengan manhaj salaf. Kita masuk dalam bab ke-10, yaitu faedah manfaat berpegang teguh kepada manhaj salaf. Kata penulis ada di catatan kaki, bab ini diringkas dari hadhihi hiya as-salafiyah dan al-mukhtasar al-hadits. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya bab 10 ini adalah rangkuman dari berbagai bab yang sudah kita baca. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar dalam menjelaskan poin per poinnya, karena nanti seperti mengulang faedah-faedah yang sudah pernah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Kata penulis, dakwah salafiyah memiliki sejumlah tujuan yang merupakan tujuan dakwah Islam itu sendiri. Dakwah salafiyah itu tidak punya tujuan kecuali tujuan dakwah Islam. Kenapa? Karena salafiyah itu bukan sebuah kelompok dalam agama. Salafiyah itu bukan partai politik. Kalau partai politik tentu tujuannya jelas. Apa? Intinya tampuk kekuasaan, keinginan untuk mengatur negeri ini. Sedangkan dakwah salaf tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada masyarakat apa yang Allah dan Rasulnya mau. Maka kalau di dalam partai politik misalnya kita dakwah dengan kendaraan partai, maka orang akan sangat mementingkan namanya kuantitas. Betul? Karena untuk memenangkan pertarungan di kancah politik tentu yang dibutuhkan apa? Kuantitas. Sedangkan dakwah salaf tidak punya tendensi soal kuantitas. Itu salah satu pembedanya. Sekarang gini teman-teman, ada satu logika yang mudah dan memang terbukti di lapangan begitu. Ketika ada satu dakwah, kepentingannya adalah kuantitas, dia sangat ingin menggrab massa sebanyak-banyaknya, maka kadang-kadang dalam praktek dakwahnya ini, mereka akan mengedepankan apa yang konstituen atau yang masyarakat mau, meskipun itu kadang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Soalnya, kalau kita konsisten hanya dengan agama, nanti orang-orang takut sama kita. Saya bahasakan dengan bahasa yang lain. Kalau dalam dakwah salaf, banyak hal yang tidak disukai masyarakat. Makanya banyak masyarakat yang takut untuk mendekat. Ngeri sama yang mereka-mereka itu. Soalnya tidak boleh dengerin musik, tidak boleh nonton film, tidak boleh ke bioskop, tidak boleh pacaran, banyak yang tidak boleh kerja di bank, tidak boleh kerja di asuransi. Kenapa? Karena memang ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tugas kita yang merupakan da'i di dalam dakwah salaf tinggal menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Suka tidak suka bukan urusan kami. Ini nasnya, ini Al-Qur'annya, ini sunnahnya. Allah larang riba. Allah larang dengerin musik. Allah larang. Ya sudah, karena kita da'i tidak punya tendensi massa, kita tidak ingin adanya kuantitas, maka kita ngomong apa yang Allah dan Rasulnya mau meskipun masyarakat tidak suka. Sedangkan yang berkecimpung di partai politik dakwahnya lewat ini karena kepentingannya dalam massa, maka diantaranya apa yang masyarakat suka diakomodir meskipun Allah dan Rasulnya tidak suka. Ya. Bisa dipahami? Bisa diterima? Susah. Ya. Dakwah salafiyah adalah manhaj dakwah dan jalan untuk memahami Islam yang benar dan mengamalkannya. Di antara tujuan dari dakwah salafiyah, yang ini merupakan manfaatnya. 1. Berusaha memberikan hidayah berupa petunjuk ilmu dan hujjah kepada manusia dan berusaha membentuk sosok seorang muslim yang sejati. Ya. Boleh dicatat dekat situ. Hidayah itu ada 2 model. Ada hidayah taufik dan ada hidayah dilalah. Hidayah taufik itu dari Allah. Sedangkan hidayah dilalah, maka Nabi, Rasul, para da'i itu menjadi jalan sampainya. Contoh teman-teman, di zaman Nabi SAW berdakwah, ada yang dapat hidayah, betul? Tapi ada juga yang tidak dapat hidayah. Contoh yang dapat hidayah tentu keluarga dan para sahabatnya. Yang tidak dapat hidayah diantaranya keluarga Nabi juga. Ya. Seperti Abu Thalib, wafat dalam keadaan tidak dapat hidayah. Allah yang kasih hidayah taufik. Maka yang menjadi para sahabat Nabi, mereka diberikan oleh Allah hidayah taufik. Yang mati dalam keadaan masih kafir, tidak dapat hidayah taufik. Dan
Allah tidak turunkan langsung kepada para sahabat ini hidayah terus cus gitu, tiba-tiba tahu langsung dapat hidayah. Tidak. Ada seorang Rasul yang hidup di sekitaran mereka, yang menjelaskan kepada mereka tentang jalan yang benar, lalu mereka mengilmuinya, masuk dalam hatinya, mereka amalkan. Ini namanya hidayah dilalah. Siapa yang kasih? Rasul. Jadi pahami? Teman-teman sekarang ini sudah menjadi seorang muslim, maka teman-teman diberikan oleh Allah hidayah taufik jadi muslim. Maka Allah memberikan kepada teman-teman hidayah taufik, adapun dilalahnya sampai sebagian, tapi belum sampai sebagian yang lain. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau di hidayah taufik datangnya dari Allah, sedangkan hidayah dilalah datangnya dari manusia yang mengantarkan ilmunya. Nah kita di sini ditulis berusaha memberikan hidayah, maksudnya bukan hidayah taufik. Hidayah apa? Dilalah. Dakwah salaf itu berusaha menyampaikan hidayah dilalah berupa ilmu kepada manusia. Dakwah salafiyah berusaha untuk menyebarkan jalan yang mengantarkan manusia kepada hidayah, serta berusaha membentuk pribadi yang melaksanakan hakikat ajaran Islam. Seorang muslim sejati adalah muslim yang mentauhidkan Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, dan berusaha mendidik jiwanya di atas cahaya keduanya. Jadi manfaat kita mengikuti manhaj salaf diantaranya adalah berusaha untuk membentuk pribadi kita dan orang lain supaya kita ini beragama di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Adapun kalau tidak ada dakwah salaf bagaimana? Maka kaum muslimin sekedar beragama dengan agama Islam, tapi mereka tidak mengerti tentang sunnah. Makanya dalam dakwah salaf sangat concern dengan namanya sesuai sunnah, wudu sesuai sunnah, salat sesuai sunnah, umroh haji sesuai sunnah. Itu yang digembar-gemborkan. Kenapa demikian? Karena itulah dakwah salaf. Karena kalau tidak dengan bimbingan dakwah salaf, maka nanti kaum muslimin akan beragama dengan versinya mereka semua. Ya, Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti itu. Yang kedua, di dalam dakwah salaf berusaha menegakkan syariat Islam di tengah masyarakat. Ini sudah berlalu pembahasannya beberapa minggu yang lalu. Di dalam dakwah salaf, kita berusaha mewujudkan masyarakat Islami dengan memperbaiki tempat-tempat penyimpangan dengan sekuat tenaga dan menghilangkan segala kendalanya demi terciptanya sebuah masyarakat yang bernaung di bawah syariat Islam yang mulia. Teman-teman masih ingat saya berikan contoh begini? Setiap orang dengan kekuatannya masing-masing wajib untuk menegakkan syariat Islam dengan kekuatannya masing-masing. Lalu saya beri contoh waktu itu, kalau Anda pemilik perusahaan, Anda bosnya, maka Anda wajib untuk menerapkan syariat Islam dengan kadar yang Anda mampu sebagai bosnya. Contoh, Anda wajib menerapkan karyawan perempuan pakai jilbab. Tidak boleh Anda yang punya perusahaan, lalu Anda biarkan karyawati Anda tidak pakai jilbab. Anda wajib menerapkan syariat Islam. Kalau dia tidak mau, ya mohon maaf, saya hanya menerima karyawati yang mau berjilbab. Jam 12 tank selesai, semua siap untuk sholat zuhur. Kalau ada yang tidak mau sholat, maka diancam. Kalau tidak mau sholat, ya mohon maaf, kami di sini menerapkan syariat Islam dengan kadar kemampuan kami. Tidak mau sholat berarti silakan nanti keluar dari sini, itu pintunya, silakan. Anda di rumah jadi bos karena Anda bapak ibunya. Anak-anak itu bawahan. Kalau tidak mau turut, tidak mau taat sama orang tua, tidak dikasih duit. Pergi sekolah tidak ada uang sakunya. Ya, maka kewajiban Anda menerapkan syariat Islam kepada anak-anak. Bilang subuh, bangun sholat subuh. Yang laki-laki ikut sama bapak pergi ke masjid. Kalau tidak mau, ya berarti tidak ada uang saku hari ini. Ya. Di dalam dakwah salaf, kita berusaha untuk menegakkan syariat Islam seperti itu. Di masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, menegakkan hujjah terhadap manusia. Yaitu dengan menjelaskan Islam yang sempurna kepada manusia. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa membedakan bagian-bagiannya dan tanpa membagi-baginya menjadi Islam kulit dan Islam isi. Yang benar, di dalam Islam ini semuanya isi. Meskipun nanti ada sebagian hal yang ada perselisihan para ulama. Ya. Saya beri contoh. Nah, jenggot ini. Di dalam dakwah salaf kita menganggap ini bagian dari isi Islam. Karena ini adalah bagian dari isinya Islam. Karena memang Islam mengajarkannya bagi laki-laki yang memang tumbuh jenggotnya untuk dibiarkan. Maka di dalam Islam atau di dalam dakwah salaf, maka orang-orang yang menyandarkan diri ikut kajian sunnah, Anda harus membiarkannya. Tidak boleh dipotong.
Adapun di sebagian dakwah yang lain mereka menganggap ini cuma kulit-kulit saja. Yang inti itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, rukun iman itu inti. Ini mah kulit-kulit aja. Mau terapkan silakan, enggak yang silakan. Di dalam dakwah salaf yang Anda anggap ringan sekalipun, selama memang masih bisa Anda laksanakan, maka Anda harus laksanakan. Tidak meremehkan sunnah. Ya. Yang keempat, di dalam dakwah salaf kita diajarkan untuk mengajukan alasan kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan amanah dakwah kepada Allah yang merupakan amanah bagi setiap muslim sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Maksudnya adalah di dalam dakwah sunnah kita dituntut untuk mendakwahkan apa yang sudah kita ilmui sesuai dengan kemampuan. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Maksudnya adalah bukan kemudian bikin pengajian setelah hafal satu ayat, bukan. Maksudnya adalah Anda hanya tahu satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Ya, kemudian ada kesempatan di mana Anda menyampaikannya kepada orang lain yang memang belum tahu, maka Anda harus sampaikan. Tentu dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Ada kalanya kita tidak mampu, maka kita bertakwa kepada Allah, meminta maaf kepada Allah karena ketidakmampuan kita. Contoh, kita tahu hukum tato itu haram, ya kan? Terus di pasar ada preman yang di tiap hari itu dia pegang badik, ya. Terus kita datang-datang tiba-tiba berdakwah, Pak, Nabi SAW mengatakan, ya. Insya Allah itu badik mungkin sudah tertancap di sini, gitu. Nah ini kan kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, saya takut kalau saya sampaikan ini nanti bisa dibacok. Ya. Adapun kepada anak, maka kita harus sampaikan. Ya. Lanjut. Yang kelima, mewujudkan kesempurnaan agama Islam dan membenarkan seluruh nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tujuan sekaligus manfaat dakwah sunnah, yaitu berusaha untuk menjaga kesempurnaan Islam dan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah maka kita benarkan. Adapun di dakwah-dakwah yang lain, sebagiannya meskipun tidak semuanya, ada sebagiannya yang menurut mereka cocok dengan akal baru diterima. Kalau tidak cocok dengan akal maka tidak diterima. Nah, ada sebagian dai misalnya menganggap, oh ini memang hadisnya sahih, tapi karena ini tidak sesuai dengan zaman sekarang maka kita bisa kesampingkan. Di dalam dakwah sunnah, dakwah salafiyah tidak diterima yang seperti itu. Memang pembedanya di dalam dakwah salaf, apa yang sahih dari Nabi maka diterima. Lepas dari Anda belum bisa menjalankannya, yang penting Anda harus tahu itu dari Nabi dulu. Contoh, polisi itu kan banyak yang cukur jenggot, meskipun sudah ikut kajian sunnah. Yang penting dalam hatinya, dia tahu dulu, ini dari Nabi. Adapun dia tidak bisa menjalankannya karena tugas atau karena diancam, karena takut kehilangan pekerjaan dan lain, itu urusan dia. Yang penting dalam hatinya, dia yakini dulu bahwa ini adalah dari Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun yang mengikuti kajian-kajian yang lain, yang mereka tidak mengagungkan sunnah, maka mereka dengan sembrononya mereka mengatakan, ini kan cuman biasa aja lah, ini nggak usah terlalu keras, ini kan cuman kulit-kulit aja, ini kan yang penting tuh sholat. Ya gitu. Sedangkan kita tidak. Kita mengagungkan sunnah Nabi sekecil apapun, meskipun kadang-kadang belum bisa melakukannya. Apa contoh sunnah Nabi yang kita belum bisa melakukannya? Banyak ya. Poligami, ya kan? Kita agungkan. Itu adalah sunnah Nabi, atau itu adalah sesuatu yang dihalalkan dalam agama, meskipun kita belum bisa melakukannya. Keenam, di dalam dakwah salaf kita diajarkan berpegang kepada metodologinya salafus saleh, yang merupakan pengakuan yang hakiki dari Allah Ta'ala bahwa Allah telah menyempurnakan Islam dan nikmatnya, mengakui bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan menegakkan serta menjelaskan hujjah. Serta kita diajarkan untuk mengakui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah menjalankan Islam ini dengan baik, dengan ilmu dan amal. Dan mereka telah menyampaikannya secara lafaz maupun makna. Ya. Atau dengan bahasa yang ringkas, di dalam dakwah salaf, kajian sunnah, kajian salaf, kita diajarkan untuk beragama ini pegang teguhnya bukan penafsiran sembarangan. Kita pegang teguh bagaimana Al-Quran dan Sunnah ditafsirkan oleh salafus soleh. Atau kita beramal dengan melihat amalan salafus soleh. Bukan beramal dengan yang kita karang sendiri. Yang kita lihat bahwa salafus soleh kerjakan, kita kerjakan. Yang mereka tidak kerjakan
atau ada kebaikan menurut kita sekarang ini ditinggalkan oleh mereka, maka kita pun meninggalkannya. Karena apa yang dianggap oleh salafus saleh bukan kebaikan, maka dia bukan kebaikan. Tidak untuk kita kerjakan. Contohnya di Idul Fitri, di zaman salafus saleh tidak ada azannya. Kenapa kita tidak bikin saja azan di zaman sekarang? Karena kan manggil orang sholat. Ayolah sholat, ayo sholat, ayo sholat. Jangan buras saja dikerjain. Ya. Ayo sholat, sholat. Jangan cuman baju baru aja dipakai. Sholatnya mana gitu kan? Maksudnya orang dipanggil untuk sholat. Tapi kenapa kok nggak ada azan buat Idul Fitri? Jawabannya, karena memang tidak dipraktekkan oleh Nabi dan para salafus saleh. Bisa dipahami? Nah, di dalam manhaj salaf, kita ini memang dilarang untuk mengada-ngada. Karena kita dilarang mengada-ngada, ya makanya kita ini agamanya simpel aja. Yang memang ada ajarannya dikerjakan, yang tidak ada ditinggalkan. Kemarin saya bimbing umroh bulan Desember. Ada satu jamaah yang saya baru ketemu sekali itu, karena dia bukan orang Balikpapan. Waktu kasih pesan-pesan sambutan terakhir, ya dia bilang gini, saya tuh baru tahu, ya saya ini umroh kelima katanya, umroh kelima, tapi memang belum pernah yang saya rasakan seperti yang sekarang ini. Ternyata simple. Kenapa Pak? Karena sering Ustadz bilang mengikuti sunnah, kita manasik sesuai sunnah. Jadi saya perhatikan, saya beda-bedakan antara yang 4 sebelumnya dengan yang sekarang. Yang ini lebih simple Ustadz. Nggak ribet, nggak kayak yang dulu-dulu. Karena yang dulu itu banyak anunya, ritual-ritualnya. Ini simple. Nyerong, doa, talbiyah, tawaf, doa, sholat, pergi ke sa'i, tahlul, selesai. Nggak ada keribetan-keribetan. Apalagi Ustadz bilang begini, siapa yang belum tahallul, boleh aja mentahlulkan orang. Dulu tuh kita diajarkan berapa kali? 4 kali. Karena Ustadz kan bilang begini, nanti ibu-ibu silakan pulang ke hotel masing-masing, ya, ke kamar masing-masing, bapak-bapak ke tukang cukur yang ini, ibu-ibu duluan. Terus ibu-ibu kan saya tanya, Ustadz bolehkah istri saya belum tahallul sendiri, dia cukurkan anak? Nanti anak cukurkan mama, bolehkah? Boleh. Simple. Kalau dulu itu harus nunggu saya pulang dulu. Jadi saya harus botak dulu, baru nanti saya balik kamar, baru saya cukurkan istri, cukurkan anak. Nanti ternyata boleh. Boleh, memang tidak ada larangannya. Oh, agak simple katanya. Begitu. Lanjut. Nomor 7. Di dalam manhaj salaf, kita diajarkan berpegang kepada manhaj salaf yang berarti membenarkan semua nas Al-Quran dan mengambil dalil dengan secara menyeluruh selama tidak ada nasikh dan mansukh, sebab nas-nas tersebut keluar dari satu sumber. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jaa'a bis-sidqi wasaddaqa bih, ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tentang apa itu nasikh dan apa itu mansukh, kalau di kajian mulia dengan salaf waktu masih zaman di Nasa'i, saya jelaskan secara mendetail. Cuman saya perhatikan, saya nonton lagi videonya 4 tahun yang lalu. Ternyata untuk bab ini butuh berminggu-minggu. Gara-gara setiap katanya saya syarah lagi. Nah, maka ini nasikh mansukh ini saya skip saja. Tidak saya jelaskan sekarang supaya tidak melebarkan pembicaraan. Semoga Allah mudahkan bulan Ramadan ini. Tadi saya sepanjang jalan pulang dari maktab, saya berpikir bulan Ramadan ini nanti kajian subuhnya kajian apa ya? Tak pikir-pikir kajian yang belum pernah. Saya sendiri belum pernah mengajarkannya, yaitu tentang tafsir. Ya, ini ilmu yang sangat penting. Saya jujurnya saya juga belum pernah mengajarkan ini, belum pernah buka kajiannya. Jadi cita-cita doang sejak lama. Ada Al-Usul Fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sudah lama saya tamatkan buku itu, udah bertahun-tahun yang lalu. Saya tamatkan itu kira-kira tahun 2009. Sampai ini 2024, berarti berapa? 15 tahun, tamatnya lama, belum pernah ngajarinnya. Karena saya belum apa ya, bahasa Arab itu belum kalau di Balikpapan. Maksud saya, karena ikhwan di Balikpapan, untuk kapasitas baca kitab, itu belum. Tidak seperti ikhwan-ikhwan kalau di Jogja. Di Jogja itu mahasiswa-mahasiswa meskipun teknik, baca kitab banyak yang jago. Jadi kalau ngajar Al-Usul Fit Tafsir, mudah. Sedangkan di Balikpapan ini agak sulit.
Saya pernah coba di masa Covid tahun 2020, saya bahas al-usul min ilmil usul. Nah, enggak banyak yang tamat. Kenapa? Ya, banyak yang pusing. Ya, yang kameramen saya, yang pembaca saya 2 orang, kalau ditanya gimana, langsung "Hah? Hah?" Kayak apa? Kayak membagongkan gitu dia, bagong tiba-tiba gitu. Karena memang ini bukan ilmu yang mudah. Tetapi nanti kita coba di bulan Ramadan. Semoga ada buku yang pas buat teman-teman belajar ilmu tafsirnya, kaidah cara menafsirkan Al-Quran, atau kita langsung saja ke tafsir juz 30-nya. Dan ini nanti belajar nasikh mansukh di bab itu, di bab tafsir. Bisa juga dapat nasikh mansukh ini di bab atau di pelajaran usul fiqih. Nah, ke-8, mengagungkan nas-nas syariat. Di dalam manhaj salaf kita diajarkan untuk berpegang teguh kepada manhaj salaf dengan menjadikan seorang muslim berada pada kedudukan orang-orang yang mengagungkan nas syariat karena dia meyakini segala yang dikandungnya adalah hak dan kebenaran. Tidak meremehkan. Teman-teman boleh kasih contoh dekat situ. Mengagungkan nas syariat, misalnya mengagungkan hadis tentang lalat masuk dalam minuman. Kita dalam manhaj salaf karena mengagungkan nas, karena itu dari Nabi SAW, maka kita agungkan dan kita percaya saja. Lalu kita terapkan semampu kita. Kata Nabi SAW tentang lalat, bahwa lalat itu apabila dia masuk dalam minuman, maka celupkan sekalian. Karena satu sayap ada apanya? Ada semacam racunnya, dan satu sayap lagi ada penawarnya. Udah kita celupin. Karena kita mengagungkan nas yang disebutkan Nabi, lalu kemudian dikeluarkan, dibuang. Sedangkan sebagian orang ketika dia dibawakan hadis seperti itu, dia bilang, oh tapi dalam ilmu kesehatan itu tidak baik. Jadi gimana? Ya buang aja minumannya. Ya, disuruh ganti, disuruh buang. Ya. Ketika disebutkan, oh Nabi SAW mengatakan barang siapa menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Kita agungkan nas ini dan kita terapkan dalam segala sesuatu yang ada hubungannya dengan orang-orang kafir untuk kita tidak mau ikuti. Ini hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ini. Barang siapa menyerupakan diri dengan satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Kita agungkan dan setiap ketemu yang identik dengan orang kafir tidak mau kita kerjakan karena kita mengagungkannya. Ya, dengar orang mau tahun baruan terus dijelaskan para ulama, oh ini adalah identik dengan perayaan-perayaannya orang kafir, hari-harinya orang kafir. Kita tidak mau ikuti karena kita agungkan nas tadi. Ada orang nanti 14 Februari mau apa? Hah? Bukan pemilu, bukan. Pemilu? Apa? 14 Februari. Hari Valentine. Ini kekhasannya orang-orang Nasrani. Oh, nggak mau kita ikuti. Maka kita tidak ikut-ikutan. Karena mengagungkan nas tadi. Ya, jangankan itu. Ya, di dalam Islam ini ada syariat nggak boleh menamakan anak dengan nama-nama orang kafir. Mengagungkan nas ini tadi dari Nabi SAW, kita cari nama yang bagus dalam Islam. Ya, kalaupun ada nama-nama orang yang mungkin diidolakan, kita tidak mau pakai. Lantaran ini orang kafir. Ya, misalnya Muhammad Cristiano Ronaldo. Ya, nggak mau dia. Soalnya itu identik dengan orang kafir. Ya. Ada lagi namanya Muhammad Ezra Oliver Khan. Ya. Itu dia. Dia bilang, bapak antum ini jangan-jangan dulu penggemarnya kiper Jerman itu. Ya. Kita agungkan nas syariat, maka kita terapkan. Ke-9, berpegang kepada manhaj salaf akan menjadikan seorang muslim selalu mendahulukan firman Allah dan sabda Rasul ketimbang yang selainnya, setinggi dan sebesar apapun kedudukannya. Siapapun yang bicara, setinggi apapun kedudukannya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diterima. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 1, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, nggak diterima. Siapapun yang ngomong, ustadz sebesar apapun, kiai, guru setinggi apapun kedudukannya di masyarakat, maaf, kalau tidak sesuai Al-Quran Sunnah nggak akan diterima. Sedangkan dalam manhaj yang lain, meskipun tidak semua, seperti dalam manhaj Thariqat Sufiyah, kadang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka ikuti lantaran itu adalah dari gurunya. Bahkan mereka takut untuk bertanya,
Afwan guru, itu dalilnya apa? Takut. Nanti dianggap kualat sama guru. Ya, maka mereka terima apa adanya mentah-mentah meskipun itu nggak ada dasarnya. Di kita nggak bisa. Bahkan kita boleh nanya sama Ustadz. Ya, meskipun nanti kadang harus memaklumi misalnya, Ustadz saya mau bertanya, tadi Ustadz mengatakan ini, itu ayatnya atau hadisnya apa? Bisa jadi Ustadznya mengatakan itu hadisnya saya lupa matannya. Tapi bunyinya kira-kira begini. Itu ada di riwayat apa? Ini PR dulu. Saya pernah mendengar di kajiannya Syekh Fulan atau baca di kitab Anu, tapi saya lupa riwayatnya riwayat siapa. Ya, meskipun ada kadang yang terlupakan, tapi mereka karena menyandarkan pembicaraannya pada Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka yakin bahwa ilmunya itu berdasarkan dalil yang sahih. Tidak seperti sebagian orang yang gurunya mimpi diterima. Gurunya ngomong begini, amalkan ini, apa dalilnya? Nggak usah tanya-tanya, diterima juga, diamalkan juga. Ya, gurunya tiba-tiba bangun pagi bikin kajian, tadi malam saya mimpinya Nabi bilang begini, diterima juga. Ya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, beliau melihat ada orang sholat sunnah sebelum sholat subuh, atau sholat qobliyah subuh, lebih dari 2 rakaat. Dia memperbanyak ruku dan sujud. Maka Sa'id melarang perbuatannya. Orang itu malah menjawab, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku kalau aku sholat? Maka beliau mengatakan, tidak, kamu tidak disiksa karena kamu sholat, tapi kamu bisa disiksa dikarenakan kamu menyelisihi sunnah. Ini kalimatnya orang yang ditegur Sa'id ini kalimatnya orang-orang kita di zaman sekarang. Kalau kita bilang, Pak, maaf Pak, apakah ada sunnahnya setelah selesai sholat 5 waktu salaman keliling dan salawatan? Mereka bilang, emangnya kenapa Mas? Anu Pak, tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya, tapi apakah Allah akan menghukum kita kalau kita salawatan? Maka kita bisa jawab, Allah tidak akan menghukum Anda karena Anda salawatan. Tapi Allah akan menghukum Anda karena Anda berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan. Kalau ada orang misalnya gendang-gendang dalam masjid, bernyanyi. Kemudian kita ingkari, maaf Bu Ibu, ini masjid tempatnya untuk berzikir, sholat dan baca Quran. Ini zikir Mas. Enggak Bu, Ibu nyanyi. Terus, memangnya kenapa? Ini kan isinya bagus. Apakah Allah akan menghukum kita ketika kita muji Allah dengan nyanyian? Maka kita jawab, bukan Bu. Tapi Ibu bisa dihukum oleh Allah dikarenakan membuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari Aisyah, Khadijah, dari Ummu Salama, dari Ruqayyah dan lain-lain, yang seandainya mereka dulu mau bikin grup rebananya, bisa saja. Bisa atau enggak bikin grup rebana Nabawi, isinya ummahat-ummahat di zaman Nabi. Siapa ketuanya kira-kira? Aisyah mungkin. Seandainya mereka mau bikin waktu itu. Tapi karena mereka tahu bahwa Nabi tidak mengajarkannya dan Allah tidak mensyariatkannya, makanya mereka tinggalkan. Yang ke-10, di dalam manhaj salaf kita diajarkan untuk mengikat hati kaum muslimin dengan para salafus saleh dan para ulama rabbaniyin, yaitu berpegang teguh dengan manhaj mereka dalam ilmu dan amal. Allah mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajir dan ansor, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya para salafus saleh, ya sahabat-sahabat Nabi. Ya. Ya Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Kembali ke nomor 10. Kita diikat hati kita ini dengan para salafus saleh. Menumbuhkan rasa cinta kita kepada salafus saleh. Adapun orang-orang di zaman sekarang, mereka lebih mencintai orang-orang kekinian. Ya. Tokoh-tokoh di zaman sekarang yang mungkin membawa pemikiran-pemikiran baru yang tidak dibawa oleh orang-orang di zaman dahulu. Ya. Adapun dalam manhaj salaf, kita diajarkan untuk mencintai salafus saleh. Nah, teman-teman, saya pernah baca satu buku, judulnya Suwar min Hayati Tabi'in. Suwar min Hayati Tabi'in ini penggalan-penggalan kisah tentang sebagian orang di zaman dahulu dari kalangan tabi'in. Dari awal saya baca, orang-orang pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir, kita tamatkan di sini dulu ya. Saya ingat di sini kok, 2022 awal. Tamatnya itu di sini, masjid ini. Ya. Kita baca dari awal sampai akhir, itu banyak hal-hal menakjubkan yang
bukan sihir, bukan sulap, bukan apa namanya, bukan karomah-karomahan yang seperti orang di zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang kan misalnya guruku itu buka pintu dari jauh terbuka langsung, gak ada kunci, cuk, buka. Ya. Guruku itu natap orang itu bisa mati orangnya, gitu kan? Di kisah-kisah tabi'in itu tidak ada yang kayak gitu. Mereka orang-orang bertakwa di zaman dahulu yang tidak pakai ilmu-ilmu kayak gitu. Tapi perilaku-perilaku mereka itu menakjubkan, yang mungkin kita kalau cari orang di zaman sekarang tidak ada. Saya kasih contoh satu. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Ini panjang kisahnya. Ada salah seorang tabi'in namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ini khalifahnya di zaman dahulu. Kisah ini saya sudah tuangkan di video pendek saya. Antum bisa dengarkan di YouTube dan Facebook Mufisa Fitra Official. Ada khalifah namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Jelang wafat, dia panggil ajudannya namanya Roja bin Haywah. Roja ini tabi'in juga. Singkatnya dia bilang, Roja, tolong kasih saya pendapat kalau menurutmu siapa yang cocok untuk jadi pengganti saya. Kalau anda maunya siapa? Dia bilang, kalau saya itu maunya anak saya yang laki-laki yang lagi pergi jihad itu. Roja bilang, masalahnya dia pergi jihad, kita tidak tahu dia itu masih hidup atau enggak. Kalau ada telepon, ada WA, atau ada Instagram, kita bisa lihat statusnya. Ya kan? Kalau masih update berarti masih hidup. Iya tak? Masalahnya di zaman dahulu kan nggak ada alat komunikasi seperti itu. Bagaimana anda mau mewakilkan dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada orang yang tidak tahu apakah masih hidup atau tidak? Oke, kalau gitu anakku aja yang kecil. Kata Roja, kalau yang masih kecil, kita tidak tahu dia besar jadi kayak apa. Sedangkan tampuk kekuasaan mau diserahkan sekarang. Masa kepada anak kecil? Kalau gitu si Anu. Roja ini selalu tapi gini. Ketika ditanya terus, kalau ini gimana? Kalau ini begini, bagaimana? Roja selalu bilang tapi. Sampai disebutkan satu nama. Bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz? Maka Roja bilang, kalau Umar, orangnya Masya Allah ini, Masya Allah itu. Jadi kamu setuju? Kalau Umar saya setuju. Tapi saya punya saudara, katanya Sulaiman bin Abdul Malik. Saya punya saudara laki-laki banyak. Di antaranya Hisham bin Abdul Malik. Siapa yang saya kasih kira-kira? Roja bilang, menurut saya Umar nama satu, nama pertama. Nanti kalau Umar tidak bisa menjalankan kekuasaannya, digantikan oleh saudaramu yang lain. Taib. Dia bilang, catat Roja, bikinkan kertas keputusannya. Ditulis, pengganti khalifah bila dia meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian dipanggillah polisi dan para rakyatnya. Kata Roja seperti ini. Di tanganku ada satu keputusan khalifah yang kalian wajib untuk berbaiat siapapun menjadi penggantinya yang ada di kertas ini. Sudah ada polisi, siapa yang tidak mau baiat ditangkap polisi. Ya, kenapa hadir polisi? Itu tadi tujuannya. Supaya semua orang baiat. Maka semuanya baiat. Oke? Setelah semuanya baiat, tinggal dua orang. Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik. Keduanya datang kepada Roja. Umar bin Abdul Aziz bilang begini. Wahai Roja, beritahukan kepadaku siapa yang namanya ada di kertas itu. Kalau seandainya namanya namaku, mumpung Sulaiman masih hidup, aku meminta untuk diganti, jangan namaku. Kata Roja, saya tidak akan beritahu. Pulang Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan kecewa karena nggak dikasih tahu. Datang satu lagi, siapa tadi? Hisham bin Abdul Malik. Wahai Roja, tolong beritahukan kepadaku siapa yang namanya ada di kertas itu. Kalau namanya bukan namaku, mumpung Sulaiman masih hidup, mau ku suruh ganti agar namaku. Paham? Roja bilang, saya tidak akan kasih tahu. Hisham pulang kecewa karena nggak tahu. Meninggal Sulaiman. Maka Roja panggil kembali. Hayo kalian kembali lagi. Datang polisi. Sulaiman telah wafat. Dan kalian pernah berbaiat untuk berbaiat kepada siapapun yang namanya ada di dalam kertas ini. Yang menjadi pengganti khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hisham bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Umar yang terpilih, jadi dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hisham tidak terpilih, maka Hisham juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, adakah di zaman pemilu sekarang ini 2024 orang bilang jangan namaku? Atau semua orang bilang tolong pilih saya? Amanah, merakyat, apa? Religius. Tidak ada orang seperti Umar bin Abdul Aziz di zaman sekarang.
Semua orang mau jadi penguasa. Maka kita kalau baca salafus soleh profilnya, kita akan semakin cinta. Kenapa begitu? Ya karena begitulah kita dituntunkan dalam beragama, dalam manhaj salaf. Memang beragama itu kalau kita ngikuti salafus soleh enak. Kita tidak mikir ribut dan kekuasaan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya keikatan hati dengan salafus soleh, maka di hari-hari ini mereka adalah orang-orang ribut dan kekuasaan. Ya, bahkan dai-dainya pun nanti Jumatan, khutbah Jumat isinya kekuasaan. Nanti kadang-kadang meskipun tidak langsung nyebut nomor 1, tapi ada aja nanti dipelintir-pelintir dikit sehingga nanti mengarahkan kepada nomor 2. Nomor 1. Atau nomor, kalau dia sukanya nomor 2, dipelintir-pelintir ke arah nomor 2. Begitu. Termasuk juga yang suka dengan nomor 3, tapi tentu yang dia sukai biasanya kalau dai tentu yang cawapresnya. Karena yang dianggap agamis adalah yang cawapresnya. Nomor 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bisa ya. Nah, disebutkan penulis, diajarkan kita untuk meyakini bahwa manhaj salafus soleh adalah manhaj yang paling selamat, yang paling tahu, yang paling bijaksana. Manhaj salafnya ya, bukan kitanya. Kita bukan gini ya, teman-teman, perhatikan. Kalimatnya bukan begini. Siapa yang jadi salafi, maka pasti selamat, pasti paling tahu, pasti paling bijaksana. Kita tidak pernah bilang begitu. Manhaj salaf itu yang paling selamat, paling tahu tentang agama, dan paling bijaksana. Adapun kitanya, kadang kitanya tidak seperti itu. Ya. Tadi siang saya dengar ada orang ya bikin video, ya gitulah, bahasa yang bahasa basi juga. Basi dari dulu ngomongnya gitu-gitu saja. Orang yang mengaku-ngaku salafi itu merasa dirinya paling masuk surga sendiri, paling tahu, yang merasa paling benar. Dan lagi-lagi kita jawab sekali lagi bahwa dalam manhaj salafnya yang pasti benar. Sedangkan ustadznya, pengikutnya belum tentu. Dalam manhaj salaf kita diajarkan untuk berdakwah lemah lembut. Tapi kadang-kadang kita pulang kajian, kita mendakwahkan ke orang tua, kadang kita kasar-kasar. Betul? Yang salah di sini siapa? Orangnya atau manhajnya? Orangnya. Maka kita dalam manhaj salaf, kita meyakini mengikuti jalannya salafus soleh, kita bisa masuk surga. Keagamaan kita lebih terpercaya. Kita dalam mengeluarkan pendapat itu lebih ada dasarnya. Kalau kita ikut manhaj salaf. Tapi kitanya sendiri, kadang-kadang kitanya salah. Kadang-kadang kita ini bertentangan dengan manhaj salaf itu sendiri. Kita tidak bantah itu. Ustadz-ustadznya saja, seperti saya sendiri misalnya. Ada banyak hal yang tidak saya terapkan dalam manhaj salaf. Ya. Manhaj salafnya yang pasti benar. Orangnya belum tentu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, para ahli bid'ah telah berdusta atas nama manhaj salaf. Mereka menyesatkan orang dengan membenarkan manhaj khalaf, dan mereka telah mengumpulkan antara kebodohan terhadap manhaj salaf karena mendustakan salaf, dengan kebodohan dan kesesatan karena membenarkan manhaj khalaf. Ini kata Ibnu Taimiyah. Atau kalau kita di bahasa zaman sekarang, orang-orang yang tidak paham manhaj salaf, kadang mereka memfitnah manhaj salaf itu sendiri. Ya, dengan membawakan hal-hal yang menurut versi mereka tidak sesuai dengan yang diyakini dalam manhaj salaf. Seperti kalimat tadi itu, orang-orang yang ikut kajian-kajian salaf, kajian-kajian sunnah, itu merasa dirinya sunnah sendiri, dia aja yang masuk surga, sedangkan yang lain pasti masuk neraka. Ini kalimat dusta. Saya tegaskan, kita ikut manhaj salaf, berharap masuk surga. Apakah pasti masuk surga? Tidak. Berapa banyak orang yang manhaj salaf kemudian Allah cabut hidayah dari dirinya di akhir hayatnya, mati dalam keadaan bidah. Dan berapa banyak orang yang hari-harinya mengerjakan bidah, ternyata Allah berikan hidayahnya di masa akhir hidupnya. Ternyata dia mulai mengenal sunnah dan akhirnya dia menjalankan sunnah. Akhirnya orang yang sehari-hari mengerjakan sunnah bisa masuk neraka, dan orang yang sehari-harinya mengerjakan bidah bisa saja masuk surga. Tergantung bagaimana amalan akhirnya. Ada yang dikasih hidayah sunnah kemudian Allah cabut. Ada orang yang Allah takdirkan jadi ahli bid'ah kemudian Allah kasih petunjuk sunnah. Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya lanjutkan karena tinggal 4 poin saja. Poin yang ke-11, dalam manhaj salaf kita diajarkan untuk menahan diri terhadap sesuatu yang salafus saleh menahan diri darinya. Kata Imam Auza'i, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah yang mereka katakan, tahan dirimu dari apa yang mereka tahan diri darinya. Ikuti salafus saleh, cukupkan dirimu dengan apa yang mencukupi mereka. Ya, singkatnya seperti yang saya bilang tadi, ada banyak hal yang mungkin kalau kita pikirkan dari zaman sekarang itu baik, tapi karena tidak dianggap baik oleh salafus saleh, maka kita tidak anggap baik juga. Saya tadi cuma beri contoh satu, yaitu azan di sholat Idul Fitri. Nggak pakai azan, nggak pakai iqamat. Kenapa? Kan sholat juga. Jawabannya kita tidak terapkan lantaran salafus saleh tidak menerapkan. 12. Di dalam salaf kita diajarkan teguh di atas kebenaran dan tentram serta tidak berubah-ubah. Teguh di atas kebenaran, tidak gonta-ganti. Ya, karena dasarnya kuat. Teman-teman, kalau bangun rumah, rumahnya itu pondasinya sudah tidak kokoh. Suatu saat kita mau ngubah lagi, misalnya dari lantai 1 jadi lantai 2. Kadang harus bongkar lagi. Betul? Kadang goyang sedikit, retak. Habis retak, renovasi lagi. Tetangga bangun, rumah kita ikut miring. Ya, miring ke arahnya dia. Nanti retak lagi dinding-dindingnya. Ya, sehingga ya sudah dikit-dikit renovasi, dikit-dikit renovasi. Ini ibarat kalau bangunan itu, bangunan agamanya sudah pondasinya kuat, ya sudah kuat. Dikasih angin, dikasih banjir, dikasih gempa bumi, kalau dia kuat maka dia kokoh. Tapi kalau dia pada dasarnya tidak kuat, maka nanti dia berubah-ubah, renovasi lagi, diperbaiki lagi. Ini analogi teguh di atas kebenaran, serta tidak berubah-ubah. Ada perkataan yang bagus ya, di halaman, di beberapa paragraf terakhir sebelum nomor 13. Ada kata-kata, sikap berubah-ubah pendirian, ini kebiasaannya ahli bidah. Tahun ini gonta-ganti pendapat, besok gonta-ganti pendapat. Ganti kata orang gini, ngikut lagi. Tahun depan nanti ada fatwa baru lagi, ngikut lagi. Bergonta-ganti pendapat. Ini sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya adalah engkau menganggap baik yang dulu kau anggap mungkar, sekarang kau anggap mungkar yang dulu kamu anggap baik, kamu gonta-ganti. Jauhilah bergonta-ganti dalam agama karena agama Allah itu satu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, barang siapa menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk berbantah-bantahan, maka biasanya pindah-pindah. Kalau di zaman sekarang kita terapkan kalimatnya Umar bin Abdul Aziz ini, saya sering melihat orang-orang yang punya akun medsos Facebook yang isinya cuma debat. Biasanya gonta-ganti pendapat tiap tahun, berubah-ubah dirinya. Begitu yang saya lihat dari sebagian ikhwan-ikhwan yang isi Facebooknya dari dulu isinya cuma debat.
Yang kedua, 13, menyatukan barisan kaum muslimin. Ini adalah buah yang paling tinggi dari berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Kita menyatu dengan kaum muslimin. Tapi bagaimana menyatunya? Karena ada juga sebagian yang mengatakan, justru kalian itu yang bermanhaj salaf, yang kajian-kajian sunnah, itu yang bikin orang pecah belah. Kita jawab, kita menyatukan kaum muslimin di atas sunnah. Sedangkan yang tidak mau ikut sunnah, akhirnya mereka terpinggirkan, lalu mereka bikin fitnah. Oh, kalian itu membuat orang pecah belah. Iya, kita pecah antara yang memang sunnah dengan yang tidak sunnah. Kita ajak, yuk sini sunnah. Nggak mau. Ayolah. Nggak mau. Nggak mau. Ya sudah, mau gimana lagi. Kami cuma mau mengajarkan, kalau mau ikut alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Kita cuma doakan saja. Jadi kita satukan barisan kaum muslimin, tapi di atas sunnah. Bukan yang sesat masuk, yang berbahaya masuk, semuanya masuk. Ayo, yang penting ngumpul bareng aja. Ini yang kata Ustadz Yazid beberapa tahun yang lalu, yang disalah pahami oleh sebagian orang. Kata Ustadz Yazid, ada persatuan, namanya persatuan ala kebun binatang. Bagaimana kamu melihat kebun binatang? Mereka bersatu dalam sebuah taman yang indah, namanya taman kebun binatang. Tapi begitu kamu buka sangkarnya satu-satu, kamu buka sangkarnya buaya, kamu buka kandangnya macan, kamu buka beruang, mereka akan datang saling menyerang satu sama yang lain. Apakah ini persatuan yang diinginkan? Persatuan yang cuman persatuan terkotak-kotak tadi di dalam satu taman, begitu nanti dibuka topengnya satu-satu baru kemudian cakar-cakaran? Itu yang tidak diinginkan. Persatuan yang hakiki, itulah persatuan yang sebenarnya yaitu bersatu di atas agama yang benar. Terakhir yang ke-14, bahwa dalam manhaj salaf kita diajarkan untuk mendapatkan hidayah, pertolongan, kemuliaan di muka bumi, dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, tidak akan bisa memperbaiki umat ini melainkan dengan apa yang dahulu telah memperbaiki generasi yang pertama, yaitu para sahabat Nabi. Kalau kita bermanhaj dengan manhajnya para sahabat, maka insya Allah kita akan senantiasa bahagia, mendapatkan hidayah di dunia dan di akhir. Justru kesempitan dalam dunia itu gara-gara mengikuti langkahnya orang-orang di zaman sekarang. Sebagai contoh, biar perkataan ini jelas, saya akan melihat kalau kita berpegang teguh kepada muamalah yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan sunnah, malah hidup kita enak. Contoh, orang-orang di zaman sekarang bermudah-mudahan untuk ngutang KPR, leasing, terbuka semuanya. Ya, ada kami, ada kamu, apalagi itu. Pokoknya iklan-iklan di YouTube yang wow, 50 juta, mudah, murah. Nanti cicilnya lagi, baru dikejar orang. Malam tidur tidak tenang, pagi dikejar orang. Ya kan? Kenapa? Karena Anda ikuti fatwanya ustadz-ustadz yang mengatakan riba itu halal asalkan ikhlas. Tapi kalau kita enggak, kita tegas, riba haram ya haram. Supaya hidup Anda tenang. Seperti itu. Justru Anda ikut perkataan orang di zaman sekarang yang ngawur-ngawur, yang tidak sesuai dengan sunnah, malah menjerumuskan Anda dalam kehidupan yang mencekam. Karena WA kalau buka itu takut. Apa yang ditakutkan? Ya, rincian-rincian biaya, terus ancaman, awas kalau tidak ini nanti kami datangi dan seterusnya. Barakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.